have anything to do with that, okay? Okay. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Bro Bre, kali ini kita ngebahas film inspirasi dulu ya Bro Bre. Film tembak-tembakannya abis ini Bro Bre. Filmnya berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini bagus banget buat ngingetin kita kepada seseorang yang kita sayangi tapi sudah tidak ada Bro Bre. Semoga dari video ini mengingatkan kita kembali kepada orang yang kita sayangi dan menjadi lebih baik. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! Film ini bercerita tentang seorang ayah yang berjuang mengejar kebahagiaan keluarganya di saat kehidupannya sedang susah. Diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California, Chris Gardner memiliki seorang anak berusia 5 tahun bernama Christopher. Chris adalah seorang salesman berumur 30 tahunan yang menghabiskan seluruh tabungan keluarganya untuk membeli franchise untuk menjual scanner tulang. Scanner ini memang mampu menghasilkan gambar lebih baik dari X-ray. Tapi kebanyakan dokter yang ditemui Chris beranggapan bahwa harganya terlalu mahal. Linda, yaitu istrinya, bekerja sebagai buruh di sebuah laundry. Dia bekerja 14 jam per hari demi membantu membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Chris Gardner berusaha menjual alat scan itu dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Dia memiliki target untuk menjual minimal 2 alat scan itu per bulan untuk dapat mencukupi kebutuhannya. Namun menjual alat itu sangatlah sulit dan karena tidak ada pemasukan sampai-sampai dia tidak mampu membayar parkir mobilnya. Singkat cerita, di rumah Linda marah-marah karena tunggakan mereka sudah lewat jatuh tempo dan mereka belum bisa membayarnya. Suatu hari, Chris tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang membawa Ferrari warna merah. Dan kesuksesan orang itu yang bekerja sebagai pialang saham atau broker menginspirasi Chris untuk mencoba bekerja sebagai pialang saham. Dia memberitahu rencana itu kepada Linda, tapi ternyata Linda kurang mempercayai Chris dan membuat mereka kembali bertengkar. This is what I'm trying to do for my family, for you and for Christopher. Next week we'll owe 3 months. Akhirnya tekad bulat Chris lah yang membawanya ke perusahaan pialang Dinwiddie Reynolds. Sebelum masuk kita diperlihatkan dia menitipkan alat jualannya kepada seorang pengamen. Lalu dia bertemu dengan seorang HRD dan diberitahu bahwa hanya tersedia lowongan untuk anak magang. Di mana hanya satu pemagang terbaik saja yang akan diangkat menjadi karyawan. Sial menghampirinya. Alatnya dibawa kabur oleh pengamen tadi. Dan setelah mengejar sampai ke stasiun, dia harus kecewa karena gagal menangkap si pengamen dan kehilangan uang investasi keluarganya. Besoknya, Chris mendatangi kantor pusat Dinwiddie Reynolds untuk menyerahkan surat lamarannya langsung ke pemimpin perusahaan, yaitu Jay Twistle. Setelah itu dia tak sengaja bertemu dengan si pengamen dan komplotannya. Dia mengejar mereka sambil mengingat betapa berharganya alat itu bagi keluarganya. Akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali alat itu. Singkat cerita, di rumah Chris dan Linda kembali terlibat perdebatan setelah Linda mengetahui Chris hampir kehilangan alatnya dan masih belum menjual satu alat pun dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian Chris kembali menemui Jay Twistle karena belum ada panggilan dari lamarannya. Dia memaksa ikut naik taksi bersama Jay karena tidak ingin kehilangan kesempatan. Di dalam taksi dia menceritakan pengalamannya. Tapi Jay tidak mendengarnya karena sedang fokus pada mainan Rubiknya yang tidak bisa dia selesaikan. Chris pun lalu mengajukan diri untuk menyelesaikan mainan itu. Sambil melaju ke tujuannya Jay, dia menyamakan warna Rubiknya hingga selesai. Tepat saat sampai ke tempat tujuannya Jay.
Setelah itu, dia minta supir taksi untuk putar balik. Tapi karena uangnya tidak cukup untuk biaya ongkos taksi, dia pun kabur saat berada di lampu merah. Supir taksi yang tidak terima pun mengejarnya. Bahkan dia mengejarnya sampai ke stasiun balapan. Metro maksudnya. Akhirnya Chris berhasil menaiki kereta. Namun alatnya tersangkut di pintu dan tertinggal. Singkat cerita, keluarga kecil Chris mulai terpecah ketika Linda memutuskan untuk pergi meninggalkan Chris. Dan saat sampai di rumah, Chris mendapati semua sudah tidak ada, termasuk Christopher. Di tengah kemalangannya, tiba-tiba Jay menelponnya untuk memberitahu jadwal interview. Dan besoknya kita diperlihatkan Chris dan Linda bertengkar lagi di depan penitipan anak. Chris pun mempersilahkan Linda untuk pergi darinya dan mencari kebahagiaannya sendiri. Tapi dia ingin Christopher tetap ikut bersamanya. Kemudian Chris menjemput anaknya dan mengajaknya kembali ke rumah. At home, where you belong, all right? Kemalangan hidup yang dialaminya tidak berhenti pasca kepergian istrinya. Pemilik rumah juga ingin mengusirnya jika dalam 1 minggu tidak melunasi hutang uang sewa. Tak hanya itu, dia juga disuruh mengecat kontrakannya atas kelonggaran waktu yang diberikan. Dan yang terakhir, dia juga harus membayar biaya tilang dan parkir atas mobil satu-satunya yang sudah ditahan kepolisian. Terpaksa dia harus menginap di kantor polisi karena pembayaran tilangnya baru bisa dikonfirmasikan keesokan harinya, tepat pada hari interview. Dia akhirnya meminta tolong kepada Linda untuk menjemput dan menjaga Christopher selama dia ditahan. Keesokan harinya setelah bebas, dia buru-buru pergi ke kantor Dinwiddie Reynolds dengan pakaian yang berantakan dan muka penuh bekas cat. Dia menjalani interview dengan para eksekutif perusahaan termasuk Jay. Dia pun jujur kenapa dia datang dengan keadaan seperti ini. Lalu dia mulai mempresentasikan dirinya bahwa dia selalu menjadi juara kelas selama SMA. Chris juga pintar dalam bidang matematika. Berkat kejujuran dan kegigihannya, akhirnya dia pun diterima untuk magang. Namun ada yang mengganggu pikirannya. Karena selama 6 bulan magang, dia tidak akan menerima gaji. Itu artinya Chris harus tetap menjual alat-alatnya untuk membiayai kehidupan sehari-hari dia dan Christopher. Singkat cerita, Linda mengantar pulang Christopher dan berpamitan karena dia akan pindah ke New York. Adiknya menawari dia pekerjaan di sana. Awalnya dia ingin membawa Christopher, namun karena Chris bersikeras akan merawatnya, dia pun mengalah. Dan sebelum pergi, Linda meminta Chris untuk memberitahu anaknya bahwa dia sangat menyayanginya. Demi berhemat, Chris memutuskan untuk pindah ke motel murah. Dan jika akhir pekan, dia akan membawa serta anaknya untuk menjajakan alat kedokterannya. Di mana akhirnya dia berhasil menjual salah satu alat itu. Singkat cerita, Chris mulai menjalani program magangnya. Dia bersama pemagang lain mengikuti pengarahan dari manajernya, yaitu Alan Frekis. $800,000 in commission dollars. Di tengah jam istirahatnya, dia melihat alatnya yang hilang di stasiun metro dibawa oleh seorang tunawisma. Dia berusaha mengejarnya, namun karena tidak fokus, dia malah tertabrak mobil saat mencoba menyeberang. Beruntungnya kondisinya baik-baik saja, tapi dia kehilangan 11 sepatunya. Singkat cerita, Chris mulai menjalani pekerjaan barunya dengan menelpon calon-calon nasabahnya. Dan manajernya selalu menyuruhnya untuk membuat kopi ataupun membeli donuts. Setelah beberapa hari, Chris akhirnya mendapatkan calon klien potensial yang bersedia ditemui. Dia adalah seorang CEO bernama Walter Reben. Tapi karena dia sibuk, Chris disuruh datang dalam 20 menit. Di saat dia sedang buru-buru, Alan malah menyuruhnya untuk memindahkan mobilnya. Chris yang sudah terlambat pun memilih menggunakan mobil Alan.
Namun saat Chris sampai di kantor Walter, dia sudah keburu pergi. Mobil Alan juga mendapat tilang karena diparkir sembarangan. Singkat cerita, di akhir pekan, Chris kembali mengajak Christopher berkeliling. Namun kali ini dia juga menyempatkan mampir ke rumah Walter Ribbon. Dan dia meminta maaf karena kemarin tidak datang tepat waktu. Beruntung Walter tidak mempermasalahkannya dan bersedia menjadwalkannya lagi. Walter yang hendak pergi menonton pertandingan sepak bola Amerika mengajak Chris dan anaknya. Sesampainya di stadion, Chris dikenalkan kepada teman-temannya Walter. Mereka pun menonton dari tempat VIP. Chris juga mencoba memanfaatkan waktu untuk memprospek Walter. Biarpun Walter menyukai etos kerjanya, namun saat ini dia belum bisa mempercayakan uangnya pada Chris. Singkat cerita, setelah 4 bulan, mereka mampu bertahan dengan menjual semua alat kedokterannya. Namun kemalangan kembali menghampirinya. Uang tabungannya disita oleh pemerintah karena dia menunggak pembayaran pajak. Chris pun mulai kehabisan uang. Dan dia kembali bertemu dengan tunawisma yang mengira alatnya adalah sebuah mesin waktu. Kali ini dia bisa mengambilnya. Dia juga mencoba menjualnya, tapi alat itu sudah rusak. Sekembalinya ke rumah, mereka diusir karena sudah menunggak uang sewanya. Christopher yang tidak mau pergi dari situ pun membuat Chris memarahinya. Out of here. Why? We can't stay here tonight. Yes, we can. Open the door. Stop it! Kini mereka menjadi tunawisma. Chris kebingungan mencari tempat untuk tidur. Di stasiun metro, dia mencoba menghibur Christopher yang masih ngambek. Mereka bermain mesin waktu sampai Christopher kembali ceria. Come on, man. Now, come on, we'll push it together. What? Open. Malam itu, mereka pun tidur di toilet stasiun yang sudah sepi. Chris pun mengunci pintu masuk karena dia tidak mau orang lain melihat keadaan mereka. Dan kita diperlihatkan dia sampai menangis saat ada orang yang mau masuk ke toilet. Singkat cerita, Chris masih bekerja seperti biasa. Dan setelah bekerja, dia mencoba mencari tempat penginapan untuk tunawisma. Tak lama dia menemukan rumah singgah Glide Memorial Cruise. Tapi antriannya sangat panjang. Dan tiba-tiba seseorang menyerobot antrian Chris saat tersisa 1 kamar. Dan membuat mereka hampir berkelahi. Hari itu mereka akhirnya bisa beristirahat di tempat yang layak. Dan Christopher bisa tidur di ranjang. Kemudian kita diperlihatkan Chris mencoba memperbaiki alatnya agar dia bisa menjualnya. Tapi belum selesai, listrik malah mati karena sudah jam tidur. Paginya mereka harus pergi karena rumah singgah itu hanya untuk 1 hari. Dia bekerja dengan membawa koper dan bajunya. Dan sebisa mungkin secepatnya menyelesaikan pekerjaan karena dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan kamar istirahat. Dan saking buru-burunya, Christopher sampai nangis karena mainannya jatuh dan hilang. Hari itu mereka bisa mendapatkan kamar dan mengikuti kegiatan keagamaan. Selain itu, mereka juga mendapatkan makanan gratis. Kemiskinan dan ketunawismaan ini semakin mendorong tekad Chris untuk menjalankan tugas dengan giat dan mendapatkan pekerjaan di Dinwiddie Reynolds. Setelah melakukan tes pelatihan, hari itu Chris tidak mendapatkan kamar karena mereka telat. Chris pun mengajak Christopher berkeliling sambil tetap mempelajari buku panduan pekerjaannya. Chris bahkan melakukan donor darah untuk mendapatkan uang agar dia bisa membeli spare part alatnya yang rusak. Suatu hari, Christopher merasa ibunya pergi karena dirinya. What? Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that, okay? Chris pun dipuji anaknya sebagai ayah yang baik dan hebat. Lalu kita diperlihatkan Chris meneruskan kembali memperbaiki alatnya sampai akhirnya bisa kembali berfungsi. Dia pun pergi lagi ke rumah sakit dan menjualnya seharga $250 yang cukup untuk biaya hidup mereka selama 1 bulan.
Hari itu Chris mengajak anaknya menginap di hotel. Walaupun sebenarnya Christopher tidak keberatan jika harus tidur di toilet lagi untuk menghemat uang. Itulah betapa sayangnya seorang ayah terhadap anaknya, Bro Bre. Selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Di akhir pekan, Chris mengajak anaknya ke pantai karena sudah tidak ada mesin yang harus mereka jual lagi. Dalam pekerjaan, Chris juga mulai mendapatkan beberapa klien yang kebanyakan teman-temannya Walter. Joey pun memujinya dan memintanya bersiap untuk hari terakhir program magangnya. Dan di hari terakhir magang, Chris sangat gugup saat dipanggil oleh para eksekutif. Chris sudah pasrah jika harus gagal, namun dia malah berhasil menjadi peserta terbaik dan diterima bekerja di sana. Hi, Chris. Mr. Fromm, good to see you. Sit down, please. Tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. Yes, sir. So, welcome. Good luck, Chris. Thank you. Thank you. Kemudian dia langsung pergi menemui anaknya untuk meluapkan kegembiraannya. Singkat cerita, Chris telah sukses berkarir di Dinwiddie Reynolds. Dia pun mendirikan perusahaan pialang sendiri yang dinamai Gardner Ridge pada tahun 1987. Dan pada tahun 2006, ia menjual sebagian kecil sahamnya dan berhasil mendapatkan jutaan dolar dari penjualan itu. Dengan banyaknya penderitaan yang dialami oleh Chris Gardner, ditambah usaha kerasnya, memang pantaslah dia meraih kesuksesan. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Pesan dari film ini menurut gue, Bro Bre, yang pertama adalah tak ada satu orang pun orang tua yang tidak melakukan yang terbaik untuk anak dan keluarganya. Yang kedua, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Dan yang terakhir, Bro Bre, ketahuilah dan genggamlah alasan kenapa kita harus menggapainya. Satu lagi deh, Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.